situ dan tikusnya sangat amat friendly, jago acting juga, jadi shout out to tikus-tikus itu yang bisa ditaruh dan nanti dia bisa acting jalan-jalan sesuai kebutuhan kamera gitu. Oh, can't wait. I know, so excited. Ya Yasmin, gimana nih yang kedua ini nih? Kamu yang pertama ikut juga kan? Yang pertama aku ikut, yes. Iya. Yang kedua ada perbedaan nggak sih? Yang kedua pastinya seperti yang Om Kinoy bilang, Mangkujiwo 2 ini ibaratkan remaja ya, lagi banyak pencarian baru, khususnya kalau karakter Uma yang aku mainkan ini, dia pastinya lebih dewasa, berkembang juga secara karakter dan karena mungkin tantangannya karena di Mangkujiwo pertama itu Uma kan belum mendapat semua jawaban yang dia butuhin, jadi Mangkujiwo 2 ini dia masih mencari. Jadi itu yang lumayan tricky menurut aku karena belum menemukan jawaban, tapi gimana karakter Uma bisa berkembang. Dan untungnya di sini Uma dapat teman, yaitu Martino Leo yang berperan sebagai Rimba, dan semua karakter-karakter baru juga yang membantu karakter Uma jadi bisa lebih berkembang gitu sih. Dan secara cerita pastinya sangat amat berkembang, very elegan. Secara baju juga bisa secara baju juga bisa dilihat lebih elegan, secara setnya juga lebih glam lah gitu. Jadi Tadi pasti lebih menyenangkan. saya lihat kamu pakai apa? Bawa pegang tikus itu gimana? Pegang tikus itu. Ya, jadi masih berlanjut dari Mangkujiwo yang pertama, akan ada tikus-tikus gitu, tapi memang ada pawangnya di situ dan tikusnya sangat amat friendly, jago acting juga, jadi shout out to tikus-tikus itu yang bisa ditaruh dan nanti dia bisa acting jalan-jalan sesuai kebutuhan kamera gitu. Jadi ya menyenangkan pastinya bermain dengan tikus-tikus menggemaskan itu. Ada Perubahan karakter yang mencolok kak? Perubahan karakter yang mencolok, ada pastinya Uma lebih dewasa ya gitu. Nanti bisa di trailer nggak ada, cuman di filmnya nanti akan terlihat dia lebih dewasa, dan di sini udah mulai ada bumbu-bumbu romance juga sama Rimba yang diperankan sama Martino Leo. Gitu sih perkembangannya. Merasa geli nggak sih awal-awalnya? Geli pastinya ada ya, karena aku nggak pernah megang tikus dan di situ aku harus pegang buntutnya, pasti ada ini asing deh untuk dipegang gitu. Tapi ternyata ya tikusnya baik, tikusnya tenang, jadi kita nggak ikutan panik gitu. Ini jadi pengalaman pertama mainan sama tikus kah? Syuting sama tikus? Sama Selain tikus. yang pertama ya? Iya, kalau yang pertama kan kayaknya seingat aku nggak ada interaksi sama tikus yang memang pegang atau ada di dalam satu ruangan yang sama. Di sini ada, jadi pastinya pengalaman baru gitu, dan tikusnya lumayan banyak, tadi banyak juga kan bisa dilihat di trailer gitu sih. Samin ini kan syutingnya banyak darah tuh. Banyak darah ya. Gimana sih prosesnya itu? Maksudnya kayak darah-darah tuh dari apa gitu kalau gitu? Kalau darahnya kita ada beberapa tipe darah yang dipakai sama makeup efeknya. Ada Kak Dayak dan Kak Ernaka Puspita sebagai tim makeupnya. Mereka punya darah yang bisa untuk dikonsumsi, ada darah yang butuh efek untuk darah keringnya gitu. Jadi banyak banget darah-darah yang dipakai untuk di sini gitu, dan memang banyak banget itu bisa bergalon-galon gitu yang dipakai. Apalagi juga tadi di scene yang ada di trailer itu banyak sekali scene darah yang shotnya lumayan menarik, kayak one shot gitu, dan harus tricky banget ya, banyak tekniknya gitu. Jadi harus udah kena darah, karena ada miss sesuatu yang sedikit, kita harus ulang dari awal, jadi hapus darahnya semua, ulang scene yang lagi. Jadi bener-bener tricky tapi menyenangkan lah gitu. Tadi yang darah manis apa sih, gimana sih? Darahnya rasanya manis karena banyak darah-darah itu kan terbuat dari kayak susu kental manis atau dari kecap gitu-gitulah. Itu udah banyak banget, banyak gelatin juga, prostetik dan gitu-gitu. Jadi ya setiap hari kita melihat banyak darah di ruang make up, terus anggota-anggota tubuh yang dibikin untuk keperluan syuting gitu. Jadi ngelihat masak-masak darah setiap hari. Pas adegan yang berdarah, maksudnya ada yang teringat kah berapa lama itu proses syuting dan harus bermain dengan darah gitu?
Berapa jam gitu? Itu lumayan butuh waktu karena yang seperti aku bilang itu kan pembantaian, jadi bener-bener set kita itu berlumuran darah gitu, dan kalau misalnya ada satu aja yang miss gitu kita harus ulang dari awal, jadi harus reset semua, hapus darah dari dinding, dari baju, di make up gitu, jadi harus ngulang lagi make upnya, baju, jadi banyak sekali baju-baju yang dipakai sama karakter ini dibikin ada 2, ada 3 karena udah harus diganti, satu untuk misalnya kita pakai, satu untuk kalau misalnya ada perlu, jadi banyak sekali baju-baju yang dipakai karena kita banyak darah gitu. Waktu itu satu adegan yang pembantaian atau yang mana gitu berapa jam sih untuk yang adegan berdarah ini? Bisa berapa lama ya, Yang paling lama? cukup lama Pak. Wow, yang paling lama seingat aku ada yang kurang lebih 8 jam kalau aku di scene ending, karena itu lumayan golden scene, lumayan lama, banyak darah, yang benar-benar selesai dari syuting itu darahnya nempel semua di badan jadi harus bersihin dulu sebelum pulang gitu. Jadi memang ya gitu yang aku bilang tadi, karena banyak teknisnya juga, jadi kalau misalnya di miss kita harus ulang dari awal dan mengulang scene lagi gitu dengan darah yang banyak. Ada efek samping nggak sih kalau pakai darah gitu? Efek samping enggak sih, karena semua yang dipakai aman buat anggota tubuh, cuman mungkin ada beberapa yang misalnya kalau kena mata dikit agak perih, tapi itu sebenarnya aman, cuman namanya mungkin ada benda asing yang masuk ke mata kan jadi perih gitu. Cuman tim make up dan semua yang ada di set gercep banget, langsung kayak jangan buka matanya, kita bersihin dulu gitu, jadi benar-benar langsung duduk, bersihin, ganti baju, reset lagi gitu. Jadi ya itu menyenangkan, malah itu menjadi proses yang aku paling suka gitu, karena wah darah gitu, kapan lagi bisa main sama darah-darah basah gitu kan, merah. Selain tadi pengalaman dengan itu ada nggak yang di Lokso itu lebih horor gitu? Pengalaman horor, kalau aku sendiri sih nggak ada melihat atau digangguin ya gitu, karena memang sebelum syuting kita juga ada doa bersama, ada kuncinya pasti. Apalagi set-set yang kita pakai, set-set lama kayak set kita di Ambarawa itu namanya kalau nggak salah Benteng Pendem, itu udah dari 1800-an mungkin ya gitu. Jadi kalau kita jalan ada 2 lantai, di lantai atasnya udah mulai goyang gitu, jadi kita harus ganti-gantian naiknya. Kalau ada yang mau take harus biar nggak penuh dan nggak jatuh kan. Jadi set yang kita pakai memang sesuai banget lah. Kita kan backgroundnya di sini 1971 gitu, jadi set-setnya memang udah lama, jadi udah creepy yang harus baca doa, zikir terus kalau lagi nggak take gitu. Gitu sih.